setiap orang Iran itu kurang lebih itu jago pinter ngomong kan ya, jago pidato. Nah, jadi kalau misalnya orang Iran itu kalau sudah punya ilmu pasti dia mampu menyampaikan ilmunya itu dengan cara yang sangat bagus. Karena memang kami sendiri butuh ada forum yang dimana kami itu bisa mengasah kemampuan menulis kami, mengasah kemampuan public speaking kami. Gitu. Saya punya hobi misalnya bermusik nih. Tapi karena saya kuliahnya syariah, kampusnya misalnya tidak memfasilitasi itu, terus saya harus kemana gitu. Nah, disinilah PPI hadir. Saya selalu mengarahkan supaya organisasi ini dikembalikan kepada rel, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada politik-politikan sehingga membuat ini menjadi salah satu organisasi yang membuat orang-orang akhirnya terpaksa untuk ikut. Itu banyak sekali kasus mahasiswa ditusuk, mahasiswa dibegal dan lain sebagainya. Makanya bisa dibilang hampir setiap malam itu aktivitas kita pengurus PPI itu kalau nggak ke rumah sakit, ke kantor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Resist Era Iqmal, wadah di mana kita bisa mendiskusikan isu-isu strategis baik di kancah nasional maupun internasional dari perspektif alumni Jamiatul Mustofa. Hari ini kita kedatangan dua orang narasumber yang keduanya pernah menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di luar negeri. Yang pertama ada Ustadz Dr. Otong Sulaiman. Beliau pernah menjadi ketua HPI Iran tahun 2001-2002, kemudian pernah juga menjadi ketua alumni Ikatan Alumni Jamiatul Mustofa dari tahun dua periode, dari tahun 2013 sampai 2018. Hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ruhiyat Hariri. Beliau pernah menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Sudan tahun 2018-2019 dan sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Presidium Alumni Connect tahun 2023-2027. Selamat sore Ustadz sekalian. Udah sore ya? udah sore. Baik, hadirin pemirsa sekalian, fun fact-nya ini dua Ustadz ini sama-sama orang Bandung ya. Jadi kita mungkin menyapanya kumaha damang ya gitu ya. Nanti podcastnya jadi podcast Sunda Empire, nggak jadi podcast Iqmal ya. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal caption, subtitle di bawah ya. Kan YouTube ada auto caption, tolong editor ya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana senioritas dalam organisasi pelajar Islam ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk pertama-tama kita ke Ustadz Otong dulu ya. Ustadz Otong kan waktu itu menjabat ketua HPI Iran tahun 2001-2022. Bisa diceritakan nggak Ustadz apakah terlibat pembentukan himpunan atau bagaimana saat itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi serius Sunda? boleh. Enggak lah, kita jadi gini, saya ini kan ke Iran itu tahun 1995 ya. Dan itu saya mendapati bagaimana di Iran itu belum ada organisasi pelajarnya. Dan karena saya itu datang sebagai orang yang kurang lebih sempatlah punya pengalaman berorganisasi. Saya waktu SMA jadi ketua OSIS, kemudian ketika di Unpad itu saya jadi ketua himpunan di jurusan dan juga ketua senat mahasiswa atau BEM ya zaman sekarang. Jadi ketika datang ke sana tuh ya melihat ada sesuatu yang agak aneh ketika berkumpul beberapa orang tapi ternyata tidak ada organisasinya. Karena itu sejak awal saya datang pun saya sudah mulai banyak berbicara terkait dengan pentingnya organisasi. Jadi saya ingin masuk ke permasalahan kenapa sih organisasi itu harus ada gitu kan ya. Itu sebenarnya kalau di kalangan kami ini para mahasiswa sudah menjadi, waktu itu saya barusan lulus dari Unpad, itu merasa bahwa yang namanya organisasi itu sebenarnya mestinya sebuah kemestian ya. Karena dengan organisasi maka segala hal yang menjadi kepentingan bersama itu bisa
kita lebih mungkin untuk menjalankan atau meraih apa yang menjadi tujuan, apalagi itu ada tujuan bersama, seandainya itu dilakukan secara terorganisir. Karena itulah maka ya saya termasuk yang banyak mempromosikan, dan kemudian bisa dikatakan saya termasuk orang yang membidani lahirnya Himpunan Pelajar Indonesia yang akhirnya didirikan bulan Agustus tahun 2000. Nah, di periode pertama saya tidak jadi pimpinan, kemudian di periode berikutnya tahun 2001 akhirnya saya terpilih sebagai ketua Himpunan Pelajar Indonesia. Nah, dari sejak awal pun kalau saya memang berusaha untuk dan kemudian mencoba mengawal laju organisasi itu dikembalikan lagi kepada apa yang menjadi tujuan awal kenapa organisasi itu didirikan, karena didasarkan kepada pengalaman-pengalaman itu banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak terorganisir gitu kan. Hal yang sederhana saja, mau mengadakan acara peringatan atau misalnya ada undangan dari KBRI waktu itu, gimana caranya untuk bisa pergi ke sana secara bersama-sama, undangannya terbatas, hanya berapa orang, kemudian siapa yang terpilih, itu kan sebelumnya selalu saja setiap ada masalah setiap ada misalnya undangan, siapa yang akan menjadi perwakilan orang Indonesia untuk ke Teheran, kan waktu itu di KUM ya, kami itu HPI itu berdirinya itu di KUM. Dengan Teheran ada jarak sekitar 2 jam ya, dan itu KBRI-nya ada di Teheran. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang menjadi masalah gitu, siapa gitu kan yang menjadi utusan dari orang-orang Indonesia gitu. Nah, karena itu adalah awal mula mengapa yang namanya organisasi itu dibuat, itu betul-betul murni, betul-betul didasarkan kepada ayo ada masalah nih gitu ya. Bagaimana nih, kadang-kadang ini yang hal yang sederhana saya waktu saya masih ingat itu. Jadi orang Indonesia itu kan waktu itu kan masih zaman Pak, kalau ada komunikasi itu lewat surat ya. Jadi kalau kami tahun 95 itu masih pakai surat menyurat. Baru lahir ya? Baru lahir. Pas 95 baru lahir. 94. 94. Nih Ustadz ini 96 lah, lebih muda lagi. Komunikasi itu lewat surat menyurat pakai pos. Dan kami punya supaya alamat suratnya itu terpusat, maka waktu itu memang harus punya yang namanya PO Box ya. Iya, PO Box ya namanya. Nah, ya PO Box. Tapi ke PO Box itu kemudian siapa yang hal yang sederhana saja, siapa yang menyewakannya, siapa yang membayarkannya, kemudian siapa yang pergi, hal yang kayak gitu saja itu pernah menjadi masalah gitu. Karena ternyata ada surat-surat yang ternyata sudah nyampe tapi ternyata tidak ada yang pergi ke sananya. Nah, itu hal yang sederhana itu kemudian menjadi alasan kenapa akhirnya kami mendirikan organisasi. Ya memang ada konsekuensinya, diantaranya ada orang yang tadinya tidak bertanggung jawab untuk hal tertentu harus bertanggung jawab, tapi di sisi lain dia juga mendapatkan kemanfaatan karena ada hal-hal yang merupakan kepentingan dia tapi kemudian ada yang mengerjakannya. Nah, kurang lebih itulah gambaran bagaimana sejarahnya Himpunan Pelajar Indonesia itu berdiri di tahun 2000. Menarik sekali ya Ustadz ya. Jadi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, masalah bersama kolektif, akhirnya terbentuklah himpunan tersebut. Kalau di Sudan sendiri gimana ya Ustadz, kan waktu itu kan udah istilahnya udah artinya meneruskan ya dari senior sebelumnya 2018, 2019 itu kan deket-deket era COVID ya Ustadz ya. Itu apa tantangannya terus dan lain sebagainya. Itu kan pasti culture-nya beda ya antara Iran sama Sudan sama kita sendiri orang Indonesia gitu, tantangannya di luar negeri. Iya, sebenarnya sih hampir sama rata-rata. Kalau organisasi, kita ngomongin organisasi di Timur Tengah, memang rata-rata secara kultur, secara masalah itu hampir sama gitu. Beda dengan di Eropa, kalau kita nonton film Habibie Ainun misalnya ya, bagaimana PPI itu jadi wadah yang seharusnya seneng-seneng gitu ya dan lain sebagainya. Kalau di Timur Tengah kayaknya nggak ada kepikiran itu, karena memang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Nah, ketika saya itu kan di PPI itu dari 2016, sebenarnya 16-17 itu jadi sekretaris, 17-18 jadi wakil, 18-19 jadi ketua sekaligus koor Timur Tengah.
Jadi ya masalahnya double lah gitu ya. Nah, memang di masa itulah masa paling kritis Sudan karena 2018 ini awal demo revolusi di Sudan. Jadi memang dari awal menjabat isinya udah masalah semua tuh. Masalah bagaimana menyelamatkan mahasiswa sampai uang kas itu kita kuras untuk beli sembako buat mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Karena memang rata-rata di Sudan ini kan mahasiswa itu mereka berangkat dari pesantren, dibiayai oleh pesantren, tentu dengan biaya yang tidak banyak gitu, yang tidak mungkin mengcover 100% dari kebutuhan mereka, sehingga ya kita PPI itu hadir memang dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya, memang kita hadir untuk mahasiswa gitu ya. Tantangannya ya tadi satu itu, kedua juga kasus kriminalitas di Sudan itu tinggi ya, makanya kriminalitas tinggi ya. Jadi memang kita itu terutama di 2015 2016 lah itu banyak sekali kasus mahasiswa ditusuk, mahasiswa dibegal dan lain sebagainya. Makanya bisa dibilang hampir setiap malam itu aktivitas kita pengurus PPI itu kalau nggak ke rumah sakit ke kantor polisi. Ya, ke kantor polisi buat melaporkan kejadian, ke rumah sakit untuk bawa si mahasiswa yang jadi pasien gitu ya. Termasuk juga yang melahirkan, yang pada berkeluarga di sana melahirkan, ya kita bantu juga untuk lain sebagainya. Jadi memang betul-betul kita ini jadi wadah untuk memfasilitasi, membantu mahasiswa yang ada di Sudan, termasuk juga masalah studi. Misalnya kita komunikasi dengan kampus gitu ya, dengan ya pihak-pihak lainnya. Ya, alhamdulillah sih memang sampai di 2019 itu memang kita dapat atensi luar biasa dari pemerintah Sudan gitu ya. Jadi PPI Sudan itu saat itu menjadi salah satu perhimpunan pelajar asing yang memang diapresiasi bahkan langsung oleh Wakil Presiden Sudan gitu. Jadi karena kita aktif membantu juga untuk membantu ya mahasiswa kita, mahasiswa asing seperti Malaysia, Thailand dan lain sebagainya, ya kita ini sering diundang untuk ya ketemu wapres, ketemu menteri dan lain sebagainya gitu ya. Alhamdulillahnya sih di situ sih ya, walaupun ya lagi-lagi ini peran dan jasa dari ya para pendahulu yang mendirikan PPI itu sendiri. Apakah setiap mahasiswa yang berangkat ke Sudan itu otomatis ikut PPI gitu? Apakah atau bisa memilih nggak ikut juga nggak apa-apa? Gitu? Sebenarnya statusnya sukarela, tapi pada akhirnya mau nggak mau gabung juga gitu ya. Karena sekarang kalau tidak bergabung dengan PPI, tidak menjadi anggota PPI, akan di bawah siapa gitu. Sementara semua keorganisasian itu memang di dalam ADART di Sudan itu diatur di bawah PPI, bahkan sampai ya walaupun misalnya kayak organisasi-organisasi masyarakat kan tidak di bawah PPI, tapi kerjasama dengan PPI dan lain sebagainya. Dan kita peran diplomasi kita dengan KBRI misalnya, ya mau tidak mau organisasi mahasiswa yang diakui ya PPI oleh KBRI gitu. Kalau misalnya Kemenag ya, saya bisa bilang Kemenag itu ketika memberangkatkan mahasiswa ke Sudan itu nggak bisa apa-apa tanpa PPI. Karena yang masukin berkas mahasiswa ke kampus itu PPI gitu. KBRI melalui PPI masukin ke kampus gitu ya. Jadi memang sinergi kita ya sebegitu besar gitu ya. Jadi mahasiswa ya mau nggak mau pada akhirnya mereka bergabung dengan PPI, walaupun ya sebenarnya secara otomatis kita tetap mengakui semuanya itu adalah mahasiswa Indonesia di bawah tanggung jawab PPI, walaupun memang ketika secara di lapangan mereka saya nggak mau gabung PPI gitu misalnya, tapi ya tetap kita mengayomi gitu. Oke. Kalau di Iran sendiri bagaimana Ustadz? Apakah ada kewajiban? Apakah emang sama juga sistem admissionnya dari PPI sendiri gitu lah? PPI mahasiswa daftar ke PPI ya gitu? Enggak? Enggak. Kalau sebenarnya kalau pendaftaran mahasiswa itu Sudan terbuka ya, PPI itu jadi salah satu pintu aja. Oh jadi ya gitu nggak Ustaz? Ya kalau yang di Iran itu HPI malah jauh lebih cair dari itu ya. Oh, iya. Bahkan ketika pertama kali berdiri pun ada beberapa orang yang memang enggan bergabung dengan beberapa alasan, ada beberapa alasan ya. Dan itu tentu saja
saya termasuk orang yang sangat menentang kalau misalnya ada pemaksaan semacam itu. Toh pada akhirnya saya selalu mencoba agar apapun juga yang menjadi keputusan-keputusan, langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi itu harus dikembalikan lagi kepada alasan kenapa itu didirikan. Karena ini saya mau menyambungkan sedikit ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ruhyat, Hariri ya. Hariri, sorry. Nggak apa-apa, sama aja namanya. Ruhyat Hariri banyak. Ruhyat Hariri. Ya Kang Hariri dipanggil Kang Hariri ya. Yang tadi yang Kang Hariri bilang itu bahwa alasan agar ada organisasi itu menjadi lebih kuat atau motif didirikannya pendirian organisasi itu lebih kuat ketika masalahnya memang banyak. Itu ya kan ya. Ketika memang ada masalah-masalah yang cukup banyak yang solusinya adalah dengan kalau misalnya masalah-masalah itu diselesaikan secara bersama-sama dengan cara terorganisir. Nah, ketika kita berada di luar negeri, Timur Tengah kurang lebih kan kita sama ya, Iran, Sudan dengan segala ada beberapa faktor-faktor yang sedikit-sedikit berbeda, tapi secara umum kita dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat besar. Sehingga saya sendiri selalu mencoba mengarahkan selama saya punya tanggung jawab sejak mulai mendirikan sampai kemudian menjadi pimpinannya di Himpunan Pelajar Indonesia di KOM itu, saya selalu mengarahkan supaya organisasi ini dikembalikan kepada real, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada politik-politikan sehingga membuat ini menjadi salah satu menjadi organisasi yang membuat orang-orang akhirnya terpaksa untuk ikut. Itu saya termasuk orang yang sangat menentang ke arah sana, politisasi dari pendirian organisasi itu. Karena itu sampai sekarang pun yang saya tahu memang tidak ada yang namanya kewajiban. Semuanya itu didasarkan pada kalau memang merasa bahwa punya masalah yang sangat besar dan masalah itu tidak bisa diselesaikan sendirian, maka silakan bergabung ke organisasi. Dan itu kalau HPI saya tidak tahu ya sampai terakhir seperti apa, tapi informasi sekilas ya persisnya saya tidak tahu ya, tapi informasi sekilas itu sepertinya masih sama posisinya, itu tidak pernah menjadi organisasi yang bahkan misalnya kalau merekomendasikan orang mahasiswa baru pun tidak gitu kan ya. Tidak sampai ke sana. Jadi datang ke sana ya hanya diperkenalkan saja, ini ada Himpunan Pelajar Indonesia, kalau mau silakan beraktivitas di sana. Ada sebagian yang tidak ikut ya udah nggak apa-apa. Ya, mungkin karena situasinya beda ya Ustadz ya. Kalau di sana kayak memastikan gitu harus berhubungan sama PPI-nya sendiri untuk bisa masuk ke universitas Sudan gitu. Jadi kayak seperti dikondisikan atau gimana Ustadz? Maaf ya. Sebagian, sebenarnya sebagian. Tapi pada akhirnya memang betul tidak ada paksaan, cuma memang ada kebutuhan. Jadi mahasiswanya yang butuh secara natural kepada PPI, apalagi memang KBRI-nya sendiri. Kan KBRI juga nggak mau pusing ya, kebanyakan organisasi gitu ya, yang mana nih gitu ya, sudah dipusatkan di PPI gitu. Memang dari awal kita sudah menjadikan PPI ini wadah besar untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Sudan gitu ya. Terlepas dari ada kegubernuran, kalau di kita ada kegubernuran, jadi ada paguyuban Jawa Barat, ada keluargaan mahasiswa Jakarta gitu ya, ada yang Sumsel dan lain sebagainya. Tapi memang kembali lagi wadah utamanya semuanya adalah di PPI itu, dan ya pada akhirnya mahasiswa butuh juga dengan PPI. Gitu. Kalau di Iran sendiri kan daftar itu berarti langsung ke kampus ya Ustadz ya, jadi nggak perlu lewat HPI lagi gitu kan? Tidak, karena memang langsung jalurnya ke kampus, yang namanya organisasi kemahasiswaan yang ada di sana sama sekali tidak dilibatkan. Paling ya gitu. Kalau ketika saya masih ingat bahkan waktu itu tuh pihak kampus itu berhubungan dengan Himpunan Pelajar Indonesia HPI itu ketika mereka memang ketika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan gitu kan ya, kegiatan-kegiatan kalau misalnya mau ada acara, mau bersama-sama, misalnya mau mengadakan study tour atau mengadakan acara ada festival, ada seminar. Nah itu yang dihubungi adalah ya orang-orang
yang organisasi itu yang dihubungi itu, dan tolong sampaikan kepada yang lain, sebarkan daripada menyebarkan kepada pribadi-pribadi. Ya itulah yang terjadi. Jadi tidak ada yang namanya sejak awal dilibatkan untuk dari mulai proses penerimaan. Apalagi kan jumlahnya kan juga sangat kecil ya, sangat sedikit ya. Beda sekali sama ini. Iya. Sudan itu sampai berapa tadi itu saya dapat informasi jumlahnya sampai Kalau 1000. PPI-nya sih 1000-an lah. Kalau yang kuliah gitu ya, kalau alumninya lebih 8.000-an lah. Oh, alumni dari 8.000. Alumninya. Kalau PPI Sudan sendiri punya sekretariat ya di sana ya? Ada, kita selalu punya sekretariat, dan sekretariat ini bukan hanya berfungsi sebagai kantor. Oke. Nginep juga orang-orang. Nginep juga orang-orang gitu, terutama mahasiswa baru misalnya yang mereka masih proses mengurus asrama gitu ya. Mereka ya kita tampung juga di PPI, terus pusat kegiatan juga di PPI gitu ya. Bahkan ya ibaratnya kayak kegiatan kita tuh setiap minggu nggak pernah kosong dari kegiatan. Pokoknya Jumat, Sabtu tuh pasti full kegiatan. Entah itu cuma masak kayak apa misalnya yang akhwat dan lain sebagainya, ya kita wadahi gitu, kita fasilitasi gitu. Berarti bisa misalkan mahasiswa daftar untuk kuliah di Sudan, terus belum keterima langsung datang ke Sudan ditampung sama PPI ya? Kalau kayak gitu, Ustaz? Rata-rata begini, ketika karena visa itu harus keluar ketika Kobul itu LOA itu sudah keluar. Tapi memang belakangan ada yang mereka datang itu cuma untuk kelas bahasa Mahat Lugo. Nah itu bisa mereka datang, misalnya saya cuma mau Mahat Lugo gitu ya, kan Mahat Lugo ini nggak dapat asrama dan lain sebagainya, ya mereka bisa di PPI gitu. Oke. Mereka bisa di PPI, atau misalnya mahasiswa S2 S3 kan nggak dapat asrama gitu ya di sana. Jadi mereka juga bisa di PPI. Kalau di Iran sendiri, Ustaz, PPI-nya jadi HPI-nya, markas HPI-nya jadi tempat nginep juga sama kayak. Iya, kalau zaman saya dulu ya. Iya. Ada, kalau misalnya ada orang yang baru datang, dan kemudian bahkan kalau di Iran itu kan kadang-kadang malah termasuk saya sendiri ya. Saya itu prosesnya ketika datang ke Iran itu belum sepenuhnya diterima. Jadi datang ke sana dulu, kemudian baru di sana akan ada tes. Tapi itu memungkinkan dan itu sudah hampir pastilah diterima gitu. Tapi memang sementara ketika belum diterima, maka saya sempat waktu itu kan memang belum ada gitu ya, belum ada HPI ketika tahun 1995 itu belum ada, dan saya waktu itu ya untuk sementara ditempatkan di salah satu sekolah, madrasah, dan saya ditempatkan di sana. Tapi kemudian ketika HPI berdiri, itu memang fungsinya terasa banget itu, karena ada orang-orang yang baru datang dan kemudian masih proses penerimaannya itu masih belum selesai, ya nginap dulu di sana. Dan itu banyak yang mengatakan bahwa ini fungsinya sangat terasa sekali, khususnya bagi mereka yang baru datang dengan kondisi penerimaannya masih belum full. Nah itu kan sampai kadang-kadang sampai 2 bulan. Nah itu di mana tempatnya? Di asrama tidak ada, mereka belum diterima statusnya. Nah itu terasa sekali betapa sangat bergunanya keberadaan organisasi dengan adanya sekretariat itu di tempat di mana di sana orang-orang bisa menginap sementara. Iya, menarik sekali ya. Beda berarti sama kalau kita kuliah ke Eropa kan biasanya nerima LOE dulu, baru akhirnya dapat asrama dan lain sebagainya. Kalau di sana kan kita datang aja gitu kan, belum tes belum apa, kadang bisa kan datang. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Culture-nya di Timur Tengah seperti itu ya Ustadz ya. Betul. Beda sama negara-negara lain, jadi nggak bisa disamain. Saya disclaimer ya, itu pengalaman saya waktu dulu ya. Jangan sampai sekarang tiba-tiba ternyata sudah berubah gitu kan ya. Kalau sekarang zaman berubah kayaknya Ustadz ya, udah berubah kalau ke Iran. Ke Iran itu jadi harus dapat itu dulu, LOA dulu. Iya. Harus dapat LOA dulu, baru nanti diurusin sama kampusnya. Jadi seperti sama kayak di Eropa. Nah, Ustadz, apakah misalkan ada orang mau PPI atau HPI dan lain sebagainya, itu ekspektasinya adalah ya saya pengen berjejaring supaya nanti ketika lulus kuliah pulang ke Indonesia tanah air jadi mudah gitu kerja gitu dan lain sebagainya, bersosial lah istilahnya seperti itu. Apakah emang seperti itu ya? Ya kadang-kadang ada yang begini ya, mereka gabung ke PPI atau ke organisasi itu tidak melulu soal
apa yang akan dilakukan atau didapatkan setelah lulus gitu. Iya. Kadang-kadang mereka gini, saya punya hobi misalnya bermusik nih. Tapi karena saya kuliahnya syariah, kampusnya misalnya tidak memfasilitasi itu, terus saya harus kemana gitu. Nah disinilah PPI hadir gitu ya. PPI hadir mewadahi mereka gitu ya, sehingga mereka bisa mengekspresikan apa yang menjadi minat mereka ya. Walaupun lagi-lagi memang salah satu manfaatnya organisasi ya tentu tidak bisa dilepaskan dari jejaring gitu ya. Apalagi misalnya PPI Sudan yang kita bagian dari PPI Dunia gitu sejak tahun 2007 gitu ya. Ya ini mau tidak mau impactnya adalah pasti punya jejaring itu gitu. Dan kita mendorong teman-teman itu untuk tidak jago kandang juga gitu ya. Jadi awalnya mereka gabung di PPI Sudan, misalnya berkiprah di PPI Sudan, tapi lama-kelamaan kita dorong mereka untuk masuk ke Timur Tengah, masuk ke PPI Dunia. Akhirnya mereka punya jejaring gitu ya, punya teman-teman yang dari Eropa, yang pasti kalau perkenalan dari mana, Sudan, Sudan gitu ya, pasti akan selalu begitu saat gitu ya kalau memperkenalkan Sudan. Yaitu ketika mereka pulang, at least gitu ya, walaupun misalnya ini bukan terkait dengan karir gitu ya, tapi ini kan akan membuka mindset ya. Apalagi kalau sekarang kan Sudan, ya apa sih Sudan gitu ya, yang bisa digali kan itu aja gitu ya. Kalau kita nggak mencoba menggali mindset yang lebih luas gitu ya, tentang kehidupan di luar dan lain sebagainya gitu ya, ya nggak akan berkembang juga ketika pulang ke Indonesia. Ya jadinya jumud aja udah gitu ya, dengan pemikiran Sudannya gitu. Kalau saya begini ya, kalau saya dulu itu aktif di organisasi dan itu murni motivasi saya sendiri ya, itu adalah lebih ke permasalahan mendapatkan pengalaman berorganisasi dan kemudian bisa mendapatkan beberapa keterampilan-keterampilan yang memang diperlukan ketika kita akhirnya terjun di masyarakat gitu ya. Walaupun memang, dan itu adalah motivasi saya, dan itu memang tapi ada teman-teman yang sejak zaman, kalau di Indonesia kan memang sangat biasa tuh kalau di perguruan tinggi itu ada organisasi nasional yang kemudian punya branch-nya ya. Cina ada misalnya kita mengenal misalnya HMI gitu kan ya, dan HMI ada misalnya IPNU, ada kemudian IMM ya, kita masuk Muhammadiyah. Nah itu adalah mereka kadang-kadang motivasinya sebagian dari mereka itu memang dalam rangka supaya punya portofolio ya, pernah punya aktivitas. Saya termasuk orang yang tidak ikut-ikutan yang seperti gitu. Jadi ketika saya sendiri, pengalaman saya masuk organisasi dalam rangka ingin mendapatkan pengalaman, mendapatkan keterampilan, pemahaman, mempraktekkan bagaimana leadership, bagaimana menjadi organisator, bagaimana caranya menjadi seorang manajer misalnya. Dan juga menjadi ajang organisasi itu untuk ketika saya ke Iran pun ya, HPI itu saya bawa ke arah sana. Jadi tidak diarahkan untuk supaya punya portofolio nanti suatu saat nanti akan punya jejaring. Selama ini yang saya tahu ya, itu HPI juga berjalan di rel itu. Sehingga yang memang ketika HPI itu sangat penting yang ingin dicapainya itu adalah yaitu mendapatkan pengalaman berorganisasi, mematangkan leadership kita, dan juga kalau di Iran itu kami waktu itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang kurang lebih mirip di sini, yaitu terkait dengan ada kegiatan-kegiatan yang di kampus kami itu ekstrakurikulernya kurang kuat, misalnya dihubungkan dengan permasalahan itu. Kalau di Sudan mungkin ada yang terkendala dengan permasalahan syariah gitu ya, ketika ada hobi musik. Kalau di Iran ya, yang kami tahu itu misalnya gini, orang Iran itu setiap orang Iran itu kurang lebih itu jago pinter ngomong kan ya, jago pidato. Nah, jadi kalau misalnya orang Iran itu kalau sudah punya ilmu, pasti dia mampu menyampaikan ilmunya itu dengan cara yang sangat bagus. Mereka juga jago nulis, nah, kan ya, sehingga ketika mereka punya ilmu pasti mereka mampu menuliskannya. Itu sebuah kultur yang memang sudah dibangun selama berabad-abad, ya itulah jadilah Iran sebagaimana kita kenal. Nah sementara orang Indonesia kan tidak seperti itu. Nah sehingga kalau di Iran itu yang namanya
ekstrakurikuler yang dihubungkan dengan permasalahan jurnalistik misalnya, atau dihubungkan dengan kemampuan public speaking, itu kurang tuh, hampir tidak ada, bahkan itu tidak difasilitasi oleh kampus. Karena itu maka HPI memfasilitasi yang semacam itu tuh. Jadi kendalanya bukan karena dilarang, itu enggak gitu kali ini. Karena memang kami sendiri butuh ada forum yang dimana kami itu bisa mengasah kemampuan menulis kami, mengasah kemampuan public speaking kami gitu. Sehingga apa yang kami dapatkan itu ketika kami sampaikan kepada publik itu kami punya senjatanya, tahu punya alatnya untuk bisa menyampaikannya. Tapi kita di PPI juga sama sih, punya mindset selalu bahwa organisasi itu kalau bisa menunjang studi. Makanya memang di antara hal yang dilakukan PPI juga kita secara rutin itu buka bimbel misalnya. Buka bimbel. Jadi setiap semester itu kita ada bimbel, terutama untuk ya mahasiswa-mahasiswa adik-adik kelas kita gitu ya. Nanti senior-seniornya yang memang unggul di matkul-matkulnya itu ya kita mintakan untuk ngajar bimbel gitu, sehingga memang karena gini, kita kan kuliah ini bukan cuma bawa diri sendiri, tapi kan nama Indonesia gitu ya. Ketika dulu misalnya banyak teman-teman Indonesia yang bolos gitu ya, kan pasti ya disebutnya kan bukan si A, si B, si C yang bolos, tapi wah ini orang Indonesia pada bolos gitu kan. Kok orang Indonesia nilainya pada jelek gitu. Nah, makanya melalui bimbel ini, melalui PP ini kita ada bukan hanya bimbel ya, kita program kajian lain sebagainya, biar teman-teman itu tadi wawasan terbuka secara akademik juga terangkat gitu loh. Itu diantara yang menjadi tujuan utama juga dari PPI. Makanya PPI Sudan itu logonya jelas pulpen. Kenapa nulis? Nah, karena memang yang jadi program unggulan kita dari awal itu adalah harus menyokong kualitas pendidikan teman-teman yang ada di Sudan. Gitu. Oke Ustadz, jadi kan ini organisasi, di dalam organisasi sendiri kan pasti ada yang duluan datang dan ada yang datang belakangan. Gimana antum melihat hal tersebut ya, yang disebut senioritas itu apa? Baik dari Ustadz ini dulu, Ustadz Ruhiyat atau Ustadz Totong terserah. Totong dulu. Yang senior, iya. Senior soalnya nih. Iya, jadi yang namanya adanya senioritas ketika dalam sebuah komunitas itu adalah hal yang sifatnya natural ya. Pasti ada yang lebih dulu, ada yang datang belakangan gitu. Ya, itu adalah hal yang natural, dan dari sisi itu juga memang biasanya ya berkorelasi dengan perbedaan dari sisi misalnya kualitas ilmu. Orang yang sudah belajar sekian tahun pasti lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang secara umum ya, walaupun itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan pasti. Dari sisi kemampuan organisasi, bahwa dia punya jaringan, seberapa banyak jaringan yang dia miliki, dari sisi apalagi pokoknya dari sisi segala hal secara natural pasti saja orang-orang yang lebih lama itu memiliki kemampuan kualitas yang rata-ratanya lebih tinggi, dan karena itulah maka memang yang namanya senioritas dan junioritas gitu ya. Senioritas itu selalu pasti secara natural ada, tapi yang jadi masalah adalah akan menjadi masalah, dan ini menjadi salah satu di antara dari beberapa hal yang sering kali diingatkan terkait dengan apa yang kita kenal sebagai patologi dari organisasi. Jadi organisasi itu punya patologi itu juga, bahwa ketika tadi kita berbicara mengenai sisi baik organisasi, tapi tentu saja hal-hal yang baik itu selalu saja ada hal-hal yang mesti diwaspadai, jangan sampai terjadi. Senioritas adalah hal yang tidak terelakkan, akan tetapi jangan sampai senioritas itu menjadi alasan bagi dilakukannya hal-hal yang mencederai etika, mencederai hukum, mencederai terkait dengan alasan apa kenapa organisasi itu didirikan. Nah itu apakah itu terjadi? Kalau pertanyaannya katanya terjadi di HPI, saya waktu itu karena di awal-awal itu semuanya serba baru sih ya. Kalau yang selama saya di sana itu senioritas itu isunya ada gitu kan ya. Saya juga tidak tahu ya, saya sendiri waktu itu ketika pertama kali HPI itu didirikan, nah itu saat itu pada saat pemilihan misalnya kan ya, itu mulai ada isu-isu terkait dengan
ini yang lebih dulu itu pasti ingin menjadi ketua, sementara yang baru datang itu kemudian harus disingkirkan. Hal semacam itu ada, tapi lebih cenderung cair karena saya sendiri kalau dari sisi usia kan memang sangat beragam ya. Orang yang datang lebih awal belum tentu usianya lebih tua daripada orang yang datang belakangan gitu. Nah, terus di sisi lain juga bahwa yang disebut dengan baru atau lama itu saya sendiri sebenarnya kalau tahun 95 datang tahun 2000 itu saya tidak tahu apakah memang disebut senior atau bukan, mungkin lebih ke pertengahan ya. Tapi saya memang dikelompokkan sebagai orang yang karena memang lebih dulu datang, ada sebagian yang mempersepsi saya sebagai senior. Tapi intinya kalau sepanjang yang saya tahu selama pengalaman saya di organisasi HPI itu, isu tentang senioritas dan isu adanya orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang sudah senior untuk memanfaatkan kesenioriannya untuk di organisasi itu untuk memperoleh kemanfaatan tertentu yang merugikan orang-orang yang juniornya, itu sangat minim sekali gitu. Kami ini kalau di Iran itu kan terbiasa untuk kalau ada apa-apa itu biasa yang namanya berdebat, dan kalau terjadi perdebatan biasanya hilang namanya senioritas. Kami kalau di Iran insya Allah terbiasa untuk membuka diri, tidak begitu dibatasi oleh usia dan juga tidak dibatasi oleh kapan dia datang, kapan dia. Jadi kasus-kasus senioritas di Iran itu bisa dikatakan sampai sejauh yang saya tahu ya itu tidak begitu muncul. Jadi nggak ada kata-kata junior nggak punya adab kalau misalkan dalam diskusi punya pendapat sendiri gitu. Yep, nggak terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin sekali dua kali mungkin muncul ya. Muncul. Tapi itu bukan menjadi fenomena yang umum ya kalau di Iran sepanjang yang saya tahu. Oke, baik Ustaz. Ya kalau saya rasa benar. Jadi senioritas itu lumrah gitu ya. Tapi memang kalau seorang organisatoris yang memang dia benar-benar mendalami organisasi, dia nggak akan terpatok dengan senioritas itu. Artinya ketika siapapun yang menyampaikan selama itu misalnya usulan yang bagus, kemajuan organisasi pasti diterima. Nah, tapi memang sentimen-sentimen akan ada tetap gitu ya. Karena memang di masa-masa awal saya di PPI sendiri ya banyak lack of trust lah dari kalangan senior gitu ya, ketika memang pengurusnya ini kebanyakan yang dipilih adalah junior-juniornya yang ketuanya bukan S2 nih gitu ya. Padahal ya masalah organisasi kan kadang tidak ditentukan dengan strata pendidikan gitu. Kalau soal ilmu oke lah gitu ya. Mungkin yang pasca sarjana kita ihtiram, kita betul-betul soal ilmu ya beliau-beliau mungkin jauh lebih mumpuni, tapi kan soal organisasi seringkali kan tidak juga gitu ya, tidak terjadi gitu. Tapi memang kita coba membangun kultur bagaimana supaya tidak ada jarak, tidak ada space yang begitu lebar antara senior dengan junior. Bagaimana pengurus itu betul-betul kita mix gitu ya, terus kita juga memang sowan kepada senior, menempatkan senior itu sebagai sebagai sosok lah gitu ya. Jadi kita memang takzimi mereka, kita datang silaturahmi untuk minta masukan, minta ide gitu ya. Dan ketika waktu itu saya maju pun 2018 itu yang mendukung justru adalah senior-senior, bahkan wakil saya itu adalah senior saya gitu. Jadi wakil ketua PPI-nya justru karena dia yang nyuruh, saya bilang gitu ya, saya mau maju dengan syarat kamu jadi wakil. Okay. Tapi dia siap dan memang dia menunjukkan sisi bahwa ya kita kerja bareng-bareng gitu ya, selama di organisasi kita khidmat bareng-bareng gitu ya, senior-senior kita muliakan, misalnya menjadi kalau diskusi ya tentu kita nggak akan ngundang yang junior sebagai pembicara gitu ya, mereka jadi peserta walaupun nanti mereka kan akan mengumumkakan pendapatnya masing-masing, tapi ya yang kita jadikan pembicara ya para seniornya gitu. Ini diantara ya cara-cara untuk kita mengintervensi, karena saya rasa komunitas yang jumlahnya 1000 itu kan tidak terlalu besar ya di Sudan ya. Kita ini rata-rata saling mengenal satu sama lain, hidup bareng, ngaji bareng, ke masjid bareng gitu ya, ketemulah gitu ya. Makanya ya pada akhirnya secara otomatis senioritas itu adalah pada taraf bagaimana adab kita gitu ya, tidak pada taraf bagaimana kinerja di organisasi ditentukan dengan senioritas itu gitu. Itu yang terbangun di PPI Sudan sih alhamdulillahnya.
Saya sendiri kan sebenarnya ini ya inti dari saya sangat percaya yang namanya pada apa yang disebut sebagai meritokrasi ya, bahwa sebuah pekerjaan itu harus dikerjakan oleh orang yang memang punya keahlian di bidang di hal tersebut. Ayat Al-Qur'annya kan jelas ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, bahwa engkau harusnya memberikan amanah itu kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Nah, ahli itu artinya apa? Ya adalah orang yang memang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kompetensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Apakah di sana ada senioritas? Mungkin iya, dalam pengertian bahwa orang yang senior itu lebih punya pengalaman, tapi bukan permasalahan karena pengalamannya itu, tapi gini, tidak semua yang senior itu punya pengalaman, atau tidak semua yang junior itu kemudian tidak punya pengalaman. Tetap saja intinya adalah kapasitas dan kompetensi yang itu memang lebih mungkin untuk dipegang oleh orang yang punya pengalaman, dalam ini adalah orang yang senior, tapi bukan berarti menutup kesempatan bagi orang-orang yang junior untuk ikut terlibat dalam organisasi, karena ujung-ujungnya itu kan memang secara natural ya. Iya. Kalau misalnya senioritas secara kaku itu diterapkan dan kemudian parameter segala sesuatu itu adalah permasalahan senioritas dan junioritas, ya yang kedusa tunggu aja kehancuran itu pasti hancur organisasi tersebut. Jadi kalau mau jadi organisasi yang profesional, ya memang harus terapkan yang namanya meritokrasi. Yang kejadian kemarin Ustadz, yang baru-baru ini terjadi, surat edaran PPI Tunisia, itu sebenarnya apa sih yang terjadi Ustadz? Banyak yang bilang bahwa itu yang terjadi adalah bentuk senioritas gitu, tekanan dari perhimpunan kepada mahasiswa baru. Saya penasaran juga sih sebenarnya. Itu kan dekat ya, Tunis, Sudan itu kan tetanggaan. Satu ini ya. Satu PPI, jangan-jangan. Tunis, mohon maaf ya. Jadi memang kalau kadang-kadang terlalu akrab itu bisa menghilangkan sisi adab juga kadang-kadang ya, ketika misalnya sudah terlalu dekat lah. Nah, jadi gini, apa yang terjadi di PPI Tunisia, ya betul, satu sisi itu adalah sisi menunjukkan senioritas, di sisi lain juga sebenarnya kita ini di Timur Tengah itu selalu punya prinsip yang namanya ta'awun. Jadi memang kalau maba datang itu ya kita sih nggak maksa gitu ya, nggak maksa. Kadang-kadang memang dengan sukarela bentuk terima kasih mereka bawa apa gitu ngasih. Ini kan yang jadi kesalahan kan ditentukan, dipaksa. Nah ini kan yang sebenarnya tidak boleh terjadi gitu loh. Diformalkan dalam bentuk surat dengan kop organisasi. Ini kan yang tidak boleh. Toh kalau orang misalnya berterima kasih itu ya monggo dengan cara apapun gitu ya, dengan cara apapun gitu ya. Misalnya saya tahu jadi di Tunisia itu pengurusan ke kampus itu memang lewat PPI. Jadi KBRI ya, PPI ke KBRI baru masukkan ke kampus gitu ya. Beda sama Sudan. Kenapa? Beda. Sama Sudan. Kalau Sudan kan kebalik tuh, KBRI-nya ke PPI. Ini PPI-nya ke KBRI gitu ya. Tapi memang dia terpusat lewat PPI untuk pendaftaran itu. Nah, di satu sisi ya mungkin ada satu anggapan bahwa kita ngurusin kalian gak minta apa-apa loh gitu ya, tanpa balas jasa atau apa ya mungkin bisalah dibawakan oleh-oleh gitu ya. Tapi ya itu tadi yang jadi titik permasalahan, kenapa harus diformalkan dalam bentuk surat gitu ya. Toh kalau misalnya cuma ngomong di grup gitu ya kiranya berkenan bawa oleh-oleh buat kami yang di sini yang sudah lama tidak pulang ke Indonesia. Toh juga pada ngerti gitu ya maba itu ya kita bawain lah bumbu Indomie atau apa gitu ya. Ini kan diperuntukannya ini. Nah itu yang menjadi sebenarnya satu titik pemaksaan. Karena kadang-kadang gini, teman-teman yang belajar ke Timur Tengah, yang belajar ke luar negeri, itu kan bukan karena mereka punya uang, tapi mereka punya kesempatan, mereka punya kemauan, yang kadang-kadang pengorbanan mereka itu sudah cukup besar loh gitu ya sebelum berangkat. Kenapa kok ketika mau berangkat masih dalam tanda kutip gitu ya, masih dimintain ini itu gitu ya. Ya sebagai seseorang yang berorganisasi, saya melihat ya sisi khidmahnya kita ke teman-teman mahasiswa baru ini
seakan-akan jadi hilang gitu ya. Walaupun saya juga dulu begitu, saya Titip-titip. ngurusin mahasiswa baru saat saya bilang di grup ya barangkali ada yang mau bawain saya guling, saya begitu kan guling kan kempes ya bisa digulung ya, nggak dibawain ya udah gitu, nggak jadi masalah juga gitu. Walaupun pada akhirnya ketika mereka lulus pada beliin guling juga baru ingat gitu ya setelah 4 tahun gitu ya. Setelah 4 tahun baru ingat gitu ya. Tapi kan ini tidak menjadi satu paksaan, seharusnya kan seperti itu. Kalau di Iran sendiri adanya jual beli bagasi ya Ustadz ya, justru ya nitip. Ada nggak yang begini Ustadz? Kayak senior nitip gitu ke mahasiswa gratisan? Oh iya. Ya ada, tapi Ada. itu mungkin lebih ke personal gitu. Personal biasanya. ya, Kayak tinggal gitu. pakai HPI. Kalau nitipnya Nitip personal, personal tuh, kan nggak ada saya masalah. rasa oke gitu. Misalnya saya japri mau nitip ini, tapi ya kita juga yang nitip harus ngotak ya gitu ya, nggak nitip baru Ngasih ongkos. 15 kilo gitu ya. Nggak, bahwa ada kasus-kasus yang kasus semacam itu saya yakin di Iran juga ya terjadi Ya. Bahwa ada orang-orang yang sudah ada di sana kemudian nitip, kemudian yang nitipnya merasa tidak enak karena itu pernah jadi, ada kan sebagiannya itu ustadz gitu ya, yang nitip itu ustadznya ya gitu ya, itu kan ada ketidakenakan gitu kadang-kadang gitu kan, ada yang sukarela ya, itu adalah hal yang sangat biasa dalam pengertian bukan berarti bisa dibenarkan ya, tapi bisa dimaklumi bahwa ada situasi tertentu di mana kita misalnya ya ketika mahasiswa yang sudah lama di luar negeri itu memang dihadapkan pada banyak kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan gitu kan, itu dengan situasi yang sangat berat sehingga kadang-kadang ya secara personal muncul dengan kayak gitu, kadang-kadang tidak ada masalah tapi kadang-kadang juga menimbulkan masalah. Nah sekali lagi kalau kayak yang kasus di teman-teman di Tunis ini juga, itu menurut saya itu tidak perlu dibesar-besarkan lah. Saya pikir itu juga langsung ya, itu permasalahannya itu dikarenakan dikopkan dan saja. itu kan bukan hal yang saya tidak tahu ya, gitu. bukan hal yang besar dan juga bukan hal yang memang secara rutin tiap tahun itu PPI Tunisia itu mengeluarkan surat edaran semacam itu. Saya mungkin ini yang pertama kali yang terjadi gitu kan ya. Jadi, Pertama kali Ustaz. ya itu kekeliruan semacam itu. Tapi intinya saya sih bahwa kalaupun ada kesalahan, ada kekeliruan, itu adalah salah satu di antara sekian banyak kekeliruan yang sangat mungkin muncul ya dalam kehidupan organisasi, dan itu sebaiknya sih tidak perlu dibesar-besarkan. Maklumilah orang-orang yang memang lama tinggal di Timur Tengah untuk menjalani studi itu bukan jalan-jalan, bukan dalam rangka bersenang-senang, itu adalah adalah sebuah kehidupan yang memang sangat berat, sehingga kadang-kadang ya muncul keinginan-keinginan tertentu yang bagi orang-orang yang mau datang itu ya kalau sama-sama saling memahami sih sebenarnya itu bisa selesaikan dengan baik-baik saja. Yang sudah seniornya di sana itu meminta dengan cara baik-baik, yang di sini juga yang dimintai permintaan tertentu juga ya memaklumi gitu kan. Itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Nah ini yang banyak teman-teman nggak tahu ya, kalau di Timur Tengah itu nggak ada ya namanya toko Asia gitu. Kalau di Eropa kan kita mau beli apa gitu, bumbu masak lain sebagainya, ada toko Asia. Di Sudan itu ada toko Cina. Toko Cina ada. Tapi jarang ada produk Indo gitu ya, jarang ada produk Indo. Kalaupun ada itu pun cuma kecap sama saus gitu ya. Bumbu-bumbu lain jarang. Tunisia, Yaman apalagi. Yaman itu sulit gitu kan. Yaman itu keluar sulit, masuk sulit gitu kan. Makanya untuk produk-produk seperti itu ya susah. Harus gitu nitip ya. akhirnya. Harus nitip pada akhirnya. Cuma ya tadi lah bagian dari satu bagaimana tafahum, kedua torodinya gitu ketika nitip gitu. Jadi yang nitip jangan kurang ajar, yang dititipin juga ya jangan segan kalau misalnya keberatan ya sampaikan saja gitu. Oh saya bisanya bawa sekian misalnya, kan selesai urusan gitu. Ya kalau Mesir sih ya sangat mudah mahasiswa keluar, makanya bisnis bagasi bawa barang itu kan sangat-sangat mudah gitu ya. Tapi kalau kayak di Tunis yang jumlah mahasiswanya nggak banyak, jarang yang pulang, mungkin yang pulang juga setahun sekali, itu pun kalau yang punya kelebihan rizki gitu, ada yang 4 tahun nggak pulang gitu ya, tentu kan pasti ada kerinduan itu seperti tadi kata Ustaz Otong gitu, wajar. Cuma
Ya ini tidak menjadi masalah yang harus dibesarkan, tinggal bagaimana sebenarnya sikap bijaksananya saja. Oke, dari kedua belah pihak ya. Betul. Kalau di Iran sendiri susah ya Ustadz cari makanan Indonesia, makanan Asia, sangat sulit ya. Sama, juga sangat sulit, dan saya juga sempat merasakan homesick itu berbulan-bulan gitu kan, dan kemudian ada beberapa jenis makanan yang tidak bisa saya konsumsi. Ya, ada kerinduan-kerinduan itu sudah hal yang sangat biasa gitu kita rasakan, dan ada beberapa di antara yang memang akhirnya tidak kuat dan akhirnya pulang dikarenakan permasalahan itu, tidak bisa makan sama sekali. Ada gitu, saya waktu di zaman saya ada kejadian seperti itu, hanya berapa bulan setelah itu pulang Gara-gara makan aja? makanan, gara-gara makanan, karena memang itu bukan hal yang mudah ya beradaptasi dengan sesuatu yang sangat berbeda sekali gitu ya. Paling berat orang Indonesia itu soal makanan. Oke. Iya. Apalagi nggak ada rempah-rempahnya ya kalau makanan di tempat Ya rumah alhamdulillah itu. kalau di Sudan kita masih bisa ngakalin lah ya Ngakalin. untuk masak-masak. Misalnya santan susah ya kita ganti sama Susu. susu, bikin rendang ya bumbunya masih bisa kita mirip-miripin lah. Kadang teman-teman juga kalau pulang bawa bibit kangkung lah, bawa bibit sawi lah. Oh, jadi tanam bertanam. depan rumah, bertanam gitu. Jadi ya biar bisa dikonsumsi juga gitu. Iya ya. Ustadz waktu memimpin HPI 2001 sampai 2002 ada nggak program yang sangat besar sekali yang dilakukan HPI? Misalkan ada simposium atau apa? Oh, kalau di zaman saya itu dikarenakan masih dalam masa-masa konsolidasi ya. Itu di zaman saya itu tidak ya. Saya sendiri kan setelah itu kan saya itu terpilih 2 kali ya. 2 kali. Tahun 2001, kemudian tahun 2002 Itu 1 tahun sekali berarti? setahun sekali ya Oh. periodenya. Saya tidak tahu sekarang per berapa tahun ya satu periodenya. Waktu zaman saya itu memang 1 tahun sekali. Nah, itu tahun 2002 pun hanya berapa bulan. Nah, itu karena saat itu saya selesai studinya, dan kemudian saya jadi diminta untuk bekerja sebagai jurnalis di Islamic Republic of Iran Broadcasting ya, IRIB. Itu saya tidak menyelesaikan masa kepemimpinan saya. Jadi tapi kemudian ketika saya di Iran itu saya di Teheran, itu IRIB itu di Teheran ya, Islamic Republic of Iran Broadcasting itu di Teheran, itu saya waktu itu masih sempat itu diundang dan bahkan menjadi moderator atau pembawa acara narasumber gitu di seminar simposium saya agak lupa lagi namanya. Terkait dengan Timur Tengah gitu ya. Itu tahun 2000 mungkin 2003 atau 2004 mungkin ya. Yang saat itu yang menjadi ketua HPI-nya adalah Ustadz Mujtahid Hashim gitu ya. Pernah ada itu, jadi ada yang menghadirkan itu adalah yang besar, tapi itu kejadiannya bukan di masa saya, 2003 atau 2004. Tapi antum terlibat ya di situ ya Ustaz? Terlibat dalam pengertian hanya diminta untuk jadi salah seorang narsum, atau saya lupa narasumber atau menjadi moderator dalam beberapa seminar. Itu kan ada panel-panel atau bukan panel ya, jadi simposium sampai berapa hari itu, 3 hari gitu ya, itu membicarakan tentang, saya masih ingat itu temanya itu terkait dengan mewujudkan masyarakat yang religius. Dari Indonesia hadir Prof. Yudi Latif ya, yang saat itu ya yang di Paramadina dulunya, di Paramadina saat itu ya tahun 2000, saya agak lupa lagi, diundang datang ke sana menjadi. Kemudian dari luar negeri ada yang datang, kalau tidak salah dari Tunis juga ya, dari Tunisia. Skalanya berarti internasional besar. Internasional di ya. Iran. Di Iran ya, di KUM. Itu tahun saya antara 2003 atau 2004, bahkan itu internasional itu sampai yang dari Belanda ada yang datang gitu. Oke, sampai Eropa juga. Sampai Eropa juga ya. Itu event terbesar yang masih saya ingat itu terjadi di masa-masa awal eksistensi dari HPI. Iya, kalau di Sudan sendiri, kalau Sudan masa ini antum kita masih main internal ya, tapi program terbesar yang pernah kita buat, jadi kebetulan di Sudan itu negara Asia Tenggara yang punya kedutaan itu cuma Indonesia dengan Malaysia. Jadi kita buat waktu itu satu program namanya ASEAN Student Days gitu ya, cuma ASEAN Plus karena kita tambah, waktu itu kita tambah Palestina kalau tidak salah gitu ya.
Ya kegiatan ringan, tapi memang ini betul-betul menjaring teman-teman yang dari Asia Tenggara, termasuk juga yang dari Myanmar, yang rata-rata itu adalah teman-teman dari Rohingya, gitu ya. Itu kita libatkan, dan memang ya ternyata setelah dikumpulkan banyak juga gitu, ada dari Malaysia, dari Kamboja, dari Myanmar, ya, Indonesia apalagi, Thailand juga, ada yang Bangkok, ada yang Fatoni gitu misalnya gitu ya. Ya ini program terbesar, dan memang saat itu dapat apresiasi luar biasa karena ternyata ketika perang terjadi gitu ya, ini ketahuan nih siapa nih orang-orang yang dari Myanmar. Kan ada kerja sama ASEAN itu kan tanggung jawab untuk saling ngebantu tuh. Nah, ketika perang itu ya pada akhirnya kedutaan Malaysia dengan kedutaan Indonesia nih jadi bisa menjaring juga nih teman-teman yang dari sesama ASEAN gitu, dan ya pada akhirnya kita jadi kuat juga teman-teman sesama ASEAN itu gitu. Karena emang tim Teng itu kan daerah konflik ya. Kalau di Iran sendiri ada nggak kejadian seperti yang di Sudan gitu, masa perang dan lain sebagainya, kemudian harus evakuasi, HPI akhirnya terlibat bekerja sama KBRI? Ya, kalau Iran itu kan memang kalau yang betul-betul terlibat dalam konfliknya itu tahun sampai tahun ada tahun 88 ya, ketika ada perang Iran-Irak ya. Dan itu setelah itu kan bisa dikatakan yang ada memang selalu saja ada isu-isu ya. Iran itu termasuk di antara negara yang bagaimanapun juga sering disebut-sebut akan diserang gitu oleh Amerika gitu berkali-kali. Itu yang namanya isu-isu itu ada, tapi tidak pernah terjadi, yang kadang tidak terjadi selama saya berada di sana. Jadi kalau saking seringnya isu-isu yang ternyata meleset gitu kan ya, kadang-kadang kami bosan gitu kan ya, kalau tiap nelpon call Indonesia selalu ditanya gimana, aman gitu kan. Karena yang kalau di Indonesia ininya isunya ribut banget tuh kadang-kadang. Iya. Itu kan kejadiannya saya masih ingat, itu ada peristiwa di mana kan itu mulai ada program apa yang kita kenal sebagai anti terorismenya Amerika itu kan dimulai setelah ada kejadian 9/11 itu ya. Dan 9/11 itu kan terjadi tahun 2001 ya. Nah, itu 2001, kemudian 2002-nya itu kan Amerika menyerang Afghanistan. Ya, dan kurang lebih menumbangkan pemerintahan Taliban. Nah, itu kemudian tahun 2003-nya menyerang Irak. Menggulingkan atas Iran itu ada di tengah-tengah. Iya. Antara kan Afghanistan itu ada di sebelah timurnya Iran, dan Irak itu ada sebelah baratnya Iran. Nah, saat itu kenceng banget tuh isu bahwa tahun 2004 mungkin Iran. Sampai ada special envoy itu Pak, utusan khusus dari Ibu Megawati, saat itu masih Presiden Ibu Megawati, itu saya lupa lagi siapa, Widodo siapa ya, Panglima itu, mantan Panglima TNI, itu datang ke Iran dan kemudian bicara bahwa ada kemungkinan kita harus ada evakuasi. Ya kita sih kalau ada evakuasi senang-senang aja ya. Pulang. Karena pulang diangkasin. gratis lagi dibiayai oleh pemerintah. Tapi ya gitu, siap-siap saja katanya. Tapi kita sendiri akan mengatakan Iran nggak susah gitu. Karena apalagi saya waktu itu kan sudah di IRIB dan sudah mulai itu bisa menganalisis ini kira-kira bisa terimplementasi atau tidak ya dalam kalkulasi internal orang-orang Indonesia mengatakan ini nggak bisa seperti gini gitu. Iran situasinya beda dengan Afghanistan, Iran juga beda situasinya dengan Irak. Jadi yang namanya ancaman-ancaman itu sangat sering, karena Timur Tengah secara umum adalah daerah konflik, khususnya kepada Iran juga karena seringkali dijadikan sebagai sasaran ancaman. Tapi sepanjang yang kami tahu itu kami sudah sangat kebal dengan isu-isu tersebut, dan kami nyantai-nyantai aja. Paling koordinasi sama KBRI gitu kan? Tetap saja gitu, skala ininya konfliknya gitu ya. Oke. Baik, seru sekali perbincangan kita sore hari ini dengan Ustadz Otong dan juga Ustadz Ruhiyat Hariri. Semoga perbincangan kita sore ini dapat memberi manfaat buat teman-teman semua
gimana dinamika organisasi di Timur Tengah. Kemudian tadi juga kita udah banyak berbincang terkait bahwa organisasi itu adalah wadah di mana kita bisa berjejaring, kemudian menambah skill dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang punya niatan ingin kuliah di luar negeri dan lain sebagainya, tidak usah khawatir. Melihat pengalaman Ustadz Otong, Ustadz Ruhiyat, ternyata kuliah di luar negeri itu, terutama di Timur Tengah ya, walaupun daerah konflik, orang Indonesianya itu sangat solid sekali ya, seperti itu. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja pulang ke Indonesia. Ini lebih sehat. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz Otong sudah mau hadir di podcast Iqmal. Terima kasih juga Ustadz Ruhiyat Hariri jauh-jauh dari Bandung datang demi podcast Iqmal. Terima kasih banyak pemirsa sudah menonton podcast sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ustadz. Maaf ya.